Shalom Elehem. Kita bertemu lagi guru. Elehem Shalom, apa kabar kamu hari ini? Luar biasa. Hari ini sangat sejuk. Ya, hari-hari kita semakin terberkati. Kesejukan suasana saat ini adalah gambaran tanah perjanjian yaitu Kanaan, di mana Tuhan menjanjikannya kepada keturunan Abraham. Sungguh beruntunglah keturunan Abraham yang dikaruniai dengan tanah perjanjian yang subur dan indah. Tuhan akan selalu memilih umatnya yang berkenan kepadanya. Bolehkah guru menceritakan kepadaku tentang kisah Abraham pada masa awal di Kanaan? Dengan senang hati. Setelah Terah memperanakan Abraham, Nahor dan Haran dan beserta anak-anak keturunannya, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan membuat namamu jadi masyhur. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Luar biasa perkenaan Tuhan pada Abraham. Abraham pergi kemana selanjutnya guru? Abraham berangkat ke tanah Kanaan dari tanah Haran. Saat itu umur Abraham 75 tahun dan berangkat membawa Sarai istrinya serta ponakannya Lot. Abraham tiba di Kanaan tepat pada daerah Mor dekan Sikem dan Tuhan kembali menampakkan dirinya kepadanya dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka Abraham mendirikan mezbah di situ. Apakah Abraham menetap di tempat itu? Setelah mendirikan mezbah di Mor, Abraham pindah ke arah pegunungan sebelah timur Betel dan terus berjalan ke tanah Negeb. Namun ketika timbul kelaparan yang hebat, berangkatlah ia dan Sarai istrinya ke Mesir dan disambut dengan baik di tanah Mesir. Bahkan diberikan banyak binatang peliharaan karena Fir'aun menginginkan Sarai. Abraham tidak memberitahukan Fir'aun kalau Sarai adalah istrinya dan akhirnya Tuhan menimpakan tulah yang hebat kepada Fir'aun. Lalu apa yang terjadi setelah Fir'aun ditimpahkan tulah? Abraham, Sarai dan Lot kembali ke Negeb dekat Betel dan mendirikan kemah di sana hingga menjadi kaya raya. Namun karena Abraham dan Lot sudah sama-sama kaya maka terjadilah perselisihan di antara mereka. Abraham memilih tinggal di Kanaan dan berkemah di sekitar Mamre dekat Hebron, sementara itu Lot memilih pindah ke timur lembah sungai Yordan dekat Sodom. Jadi mereka berpisah ya guru. Dan mereka juga sama-sama mempunyai harta yang banyak. Betul. Setelah mereka berpisah, Abraham dan Lot bagaimana? Baik Abraham maupun Lot, masing-masing terlibat dalam peperangan dengan kerajaan-kerajaan di sekitarnya. Namun Abraham dapat mengalahkan semuanya, bahkan menolong Lot dari kepungan raja-raja di bagian timur. Abraham bertemu dengan Raja Melkisedek yang mengetahui bahwa Abraham adalah orang pilihan Tuhan, sehingga ia memberkatinya. Dalam masa tuanya, Tuhan berfirman kepada Abraham, engkau akan kuberkati dan akan mendapatkan keturunan dari Sarai, sebagai anak kandungmu yang akan mewarisimu dan keturunannya seperti bintang di langit, yang sangat banyak. Namun keturunanmu tersebut akan mengalami perbudakan selama 400 tahun lamanya di negeri asing, tetapi keturunan keempat akan kembali ke Kanaan, dan yang dimaksud negeri asing itu adalah Mesir. Kapan Abraham mempunyai anak? Karena Sarai istri Abraham sudah lanjut usia maka ia menawarkan hambanya Hagar untuk diperistri oleh Abraham. Dari Hagar lahirlah Ismail ketika Abraham berumur 86 tahun. Ketika Abraham berumur 99 tahun, Tuhan melakukan perjanjian tentang sunat di mana Abraham dan semua keturunannya harus disunat, dan setiap lelaki yang lahir harus disunat pada umur 8 hari. Setelah perjanjian sunat inilah nama Abraham diganti dari nama sebelumnya yaitu Abram, Sarai juga diganti namanya oleh Tuhan menjadi Sarah. Jadi sebenarnya Abraham namanya adalah Abram dan Sarah adalah Sarai ya guru. Betul, Tuhanlah yang mengganti namanya setelah perjanjian sunat, dan Sarah pun diberkati dan dijanjikan akan melahirkan seorang anak, walaupun usia Sarah sudah sangat tua. Dan betul, pada saat Abraham berusia 100 tahun, Sarah istrinya melahirkan anak sesuai janji Tuhan kepada mereka dan diberi nama Ishak dan disunat pada umur 8 hari. Bagaimana mungkin orang setua Sarah itu bisa melahirkan lagi? Itulah kehendak dan janji Tuhan, bagi manusia mustahil namun bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Jadi, Abraham mempunyai 2 orang anak dan 2 orang istri. Bagaimana mereka hidup bersama? Abraham memiliki 3 istri, karena selain Sarah dan Hagar, ia juga memperistri Ketura. Dari Ketura lahirlah Zimran, Yoksan, Medan, Midian, Ishbak dan Suah. Atas perintah Tuhan, Abraham mengusir Hagar dan Ismail, sehingga mereka pergi dan menetap di sekitar Lahai Roi. Sarah dan Abraham pastinya sangat bahagia saat Ishak lahir.
Betul, namun Tuhan menguji kepercayaan Abraham. Tuhan berfirman kepada Abraham, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran. Abraham mengorbankan anaknya Ishak. Karena kepatuhan Abraham pada Tuhan maka Abraham berangkat ke gunung membawa anaknya untuk dikurbankan dan mereka mempersiapkan segalanya selama 3 hari. Kasihan sekali, anak satu-satunya yang lahirnya saat ibunya Sarah sudah tua malah dikorbankan. Tuhan hanya menguji kepercayaan Abraham, karena saat Abraham hendak menyulurkan tangannya mengambil pisau. Tuhan berfirman kepada Abraham, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan yang tanduknya tersangkut dalam belukar lalu Abraham mengambilnya dan mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti Ishak. Maka Tuhan memberkati Abraham dan mereka kembali bersama Ishak dan pengawalnya ke Bersyeba. Pada usia 120 tahun Sarah istri Abraham meninggal dan dikuburkan di Makpela sebidang tanah yang dibeli oleh Abraham seharga 400 shikal perak dari orang Het di sebelah timur Mamre yaitu Hebron tanah Kanaan. Adapun Abraham meninggal pada usia 175 tahun yang juga dikuburkan di Makpela bersama Sarah istrinya. Terima kasih guru, kabar ini semoga menjadi terang dan berkat bagi penonton channel Saruan Biak. Sama-sama, pergilah dan teruslah mengerjakan kebaikan dalam hidupmu, semoga Tuhan menolongmu senantiasa.